Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim buka suara terkait kasus dugaan korupsi laptop yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengklaim siap memberikan klarifikasi kepada penyidik. Pagi semua. Ya, sudah siap ya? Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di era kepemimpinannya. Mas Ali. Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Nadiem menjelaskan mengenai pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk laptop yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Salam kebajikan, Rahayu. Program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok. Nadiem pun menyatakan siap bekerja sama dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Memang ada uji coba. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Oleh BPKB secara tertulis. Terakhir, biar kita selesai. Saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Kejagung menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan laptop dengan nilai mencapai 9,9 triliun rupiah. Secara penuh. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung akan kembali memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melayangkan surat panggilan kepada 3 mantan staf sus Nadiem Makarim tersebut. Sebelumnya penyidik Jampitsus telah mencekal 3 mantan staf sus Nadiem berinisial FH, JT dan juga IA. Pencekalan dilakukan karena 3 orang tersebut tidak memenuhi 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh penyidik. Lalu seperti apa perkembangan kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek? Kita ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Felicia Amelinda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat siang Felicia. Felicia, apa hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus ini? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan untuk di Kejaksaan Agung sendiri saat ini tengah melakukan 2 agenda pemeriksaan, yakni pemeriksaan terhadap 3 staf sus Nadiem Makarim atau Kemendikbudristek
pada saat kepemimpinan masa jabatan Nadiem Makarim, dan juga pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sritex yakni Iwan Kurniawan Lukminto, dan sampai saat ini untuk pemeriksaan terhadap keduanya ini masih dalam proses pemeriksaan dan kami masih terus menunggu hingga nanti pada saat pemeriksaan selesai dan juga meminta keterangan dari kedua orang tersebut mengenai bagaimana jalannya pemeriksaan di dalam. Dan pemirsa, untuk informasi mengenai staf sus dari mantan Menteri Nadiem Makarim ini memang ditetapkan 3 orang sebagai saksi, dipanggil 3 orang sebagai saksi, yang mana untuk pada hari ini baru 1 orang saja yang baru datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Fiona Handayani tadi sekitar pukul 9:36 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut. Dan sedikit informasi pemirsa bahwa memang untuk 3 staf sus tersebut yakni ada Fiona Handayani, kemudian juga Juristan dan juga Ibrahim Arif, yang mana ketiganya ini sudah dimintai atau dipanggil oleh Kejaksaan Agung sejak minggu lalu, namun selalu absen, dan baru hari ini untuk Fiona Handayani baru saja hadir tadi di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan pemirsa, sedikit informasi bahwa tadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, ini mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 yakni Nadiem Makarim baru saja melakukan konferensi pers di suatu hotel di Belangan, Jakarta Selatan, yang mana ia didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Hotman Paris Hutapea, dan ia memberikan beberapa klarifikasi mengenai dugaan kasus korupsi yang menjerat ketiga staf susnya, atau tentang dugaan korupsi penanganan atau pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, yang mana dalam konferensi pers tersebut ia mengatakan bahwa untuk digitalisasi pendidikan dengan pengadaan Chromebook ini memang dilakukan dalam masa jabatannya, yakni dilakukan sebanyak 1,1 juta unit laptop, kemudian juga ada modem 3G dan juga proyektor yang mana disebarkan untuk lebih dari 77.000 sekolah yang berada di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Dan juga pemirsa, ia juga memberikan klarifikasi mengenai adanya berita bahwa ketidakefektifan penggunaan Chromebook. Ini ia mengonfirmasi dan juga mengklarifikasi bahwa ketidakefektifan penggunaan Chromebook tersebut ini dilakukan pada saat sebelum masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, dan ketidakefektifan tersebut ini terjadi pada saat sebelum masa jabatannya dan dilakukan pada daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan sedangkan untuk penggunaan Chromebook pada masa kepemimpinannya ini, uji cobanya dilakukan dan juga diaplikasikan pada daerah-daerah yang memiliki akses internet atau daerah-daerah di luar 3T tersebut. Dan sampai saat ini untuk pemeriksaan terhadap staf sus dan juga Dirut PT Sritex ini masih terus berjalan di Kejaksaan Agung. Nantinya kami akan mengupdate kembali informasinya kepada Anda. Saya kembalikan lagi kepada Anda, Ferdi, di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda dari Kejaksaan Agung Jakarta.